Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 daring yang beranggotakan saya sendiri Along Wijaya NIM 76, Pinastika Bara Ahyas NIM 66, Surya Oktar Bawan NIM 58, Triska Pratiwi NIM 52. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur. Yang pertama, kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat memainkan alat musik atau tarian daerah, membuat kuliner khas daerah, membuat sindera mata dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat sindera mata dan sebagainya, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Selanjutnya, indikator pencapaian 3.6.1 merincikan langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur. 3.6.2 menyusun teks prosedur berdasarkan rangkaian data yang disajikan. 4.6.1 menyusun hasil diskusi dari hasil identifikasi teks prosedur beserta bagian strukturnya. 4.6.1 mempresentasikan hasil diskusi yang telah ditulis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks prosedur secara benar. Mengidentifikasi urutan bagian-bagian dari teks prosedur sesuai struktur teks prosedur. Menyusun hasil diskusi dari hasil identifikasi teks prosedur beserta strukturnya. Mempresentasikan hasil diskusi yang telah ditulis. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Selanjutnya adalah teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan, langkah demi langkah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat, penutup. Yang pertama, tujuan. Tujuan menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu pekerjaan atau menggunakan sebuah alat. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan atau persyaratan dapat berupa daftar atau rincian alat dan bahan yang akan digunakan. Daftar persyaratan yang harus dibawa pada teks prosedur tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah. Langkah-langkah menerangkan tentang proses dari tanggapan maupun langkah yang wajib untuk dilaksanakan demi memperoleh hasil yang lebih maksimal sesuai tujuan pembuatan teks prosedur. Selanjutnya, penutup. Penutup berupa penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dilakukan dengan benar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya yaitu contoh. Contohnya yaitu cara membuat obat tidur tradisional insomnia. Apakah kalian pernah mengalami insomnia? Nenek moyang kita mewarisi resep tradisional untuk penderita insomnia. Setelah meminum obat tradisional ini, kamu akan merasa lebih lelap dan mudah untuk tertidur. Yang bagian selanjutnya itu langkah-langkahnya. Yang pertama, ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing berukuran 4 cm. Yang kedua, tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. Yang ketiga, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Yang keempat, rebuslah semuanya hingga air tersisa 300 cc. Dan yang terakhir, yang kelima, minumlah selagi hangat. Bagian yang terakhir yaitu penutup. Itulah cara membuat obat tradisional insomnia, mudah, murah, dan sekaligus menyehatkan. Obat tradisional ini ampuh untuk mengatasi kesulitan tidur. Selamat mencoba. Yang selanjutnya yaitu perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan juga gambar 4. Gambar apakah itu? Jelaskan keterkaitan antara gambar 1 sampai 4. Apakah cara mencuci tangan pada gambar tersebut sudahkah tepat ataukah belum?
yang terakhir yaitu LKPD. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 7. Berikut adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik mengenai teks prosedur. Hasil dari LKPD itu sendiri meliputi pendahuluan, alat dan bahan, langkah-langkah, hingga penutup. Yang pertama pendahuluan. Mencuci tangan saat ini merupakan suatu kewajiban. Apalagi selama pandemi menyerang, setiap orang hampir selalu rajin dan diwajibkan untuk mencuci tangan. Kemudian alat dan bahan. 1. Siapkan sabun cair. 2. Handuk atau tisu. Dan 3. Air yang mengalir. Selanjutnya itu langkah-langkah. 1. Basahi kedua telapak tangan di bawah air yang mengalir. Ambil sabun, usap dan gosok kedua telapak tangan dengan lembut. 2. Usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan kedua telapak tangan. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. 7. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar dengan air yang mengalir. Selanjutnya itu penutup. Itulah tadi cara mencuci tangan yang benar. Rajin-rajinlah mencuci tangan selama pandemi, tetap jaga prosedur kesehatan, salam sehat. Selanjutnya itu simpulan atau rangkuman. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Struktur teks prosedur meliputi 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, 3. Langkah-langkah, dan 4. Penutup. Selanjutnya itu refleksi pembelajaran. 1. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? 2. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? 3. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran ini? Dan 4. Apa manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.